Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan bahas tentang masalah sakit kepala gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pasti sering lah mengalami yang namanya sakit kepalanya itu ya, sakitnya itu terasa hebat gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, di season kali ini teman-teman ya, saya ajak Mas Andi untuk share video. Sebetulnya untuk Mas Andi itu jangan dibawa bikin video teman-teman ya. Karena apa? Jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh kita itu lupa dengan yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya ketika Mas Andi diajak itu sebetulnya salah teman-teman ya, karena dia nanti lebih dominan teringat kembali teman-teman ya. Nah, tetapi karena memang waktunya, atau misalkan sekarang itu diajak itu karena memang ada permintaan dari beberapa teman juga yang bertanya tentang keadaan Mas Andi, itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian banyak juga yang bertanya tentang masalah sakit kepala yang sakitnya itu terasa hebat teman-teman ya. Nah, makanya saya ajak Mas Andi juga gitu teman-teman ya. Semoga saja nanti pengalaman Mas Andi itu ya bisa menjadi apa ya, patokan buat kalian lah ketika Mas Andi nanti misalkan mengalaminya kan gitu teman-teman ya. Toh Mas Andi juga masih hidup sampai sekarang. Nah, itu teman-teman, kalau seandainya Mas Andi tidak mengalaminya teman-teman ya, mungkin itu pengalaman Mas Andi. Tetapi kalau misalnya kalian mengalaminya ya berarti sama dengan saya, karena saya juga dulu mengalami sakit kepala terasa hebat. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya, memang ada kalanya kita mengalami sakit kepalanya itu beda dengan sakit kepala yang dulu gitu teman-teman ya. Sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mungkin kita pernah dengan yang namanya sakit kepala teman-teman ya. Dan kadang ketika mengalami sakit kepala itu dulu kita biasa-biasa saja teman-teman ya, karena ya rasanya juga biasa. Nah, itu teman-teman, tetapi saat ada asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa kita pernah mengalami sakit kepalanya itu terasa hebat. Jadi sakitnya itu berbeda dengan yang dulu gitu teman-teman. Jadi sakitnya itu kayak macam berlipat-lipat lah. Nah, itu teman-teman ya. Dan kadang ketika mengalami sensasi seperti itu ya, pikiran kita itu ya karena memang mungkin ketakutan teman-teman ya, selalu berpikir kemana-mana, wah ini jangan-jangan punya kanker otak. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian
selalu dikait-kaitkan dengan sensasi-sensasi yang kayak macam kemarin-kemarin yang sering hinggap gitu teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan gue ini kanker otak nih, karena sekarang itu mudah apa ya, kita mudah sakit kepala, kemudian tidak mudah fokus gitu teman-teman ya, sering lupa juga gitu teman-teman ya. Nah kadang selalu dikait-kaitkan seperti itu dan kemudian selalu mendiagnosa diri sendiri teman-teman, wah ini jangan-jangan kanker otak nih. Nah itu teman-teman, padahal ketika dicek ke dokter kita dinyatakan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, dan ketika kita dinyatakan baik-baik saja, kadang itu menjadi bingung teman-teman ya, kenapa ini sama dokter dicek dinyatakan baik-baik saja tetapi ini sakitnya itu beda teman-teman ya, sakitnya itu super sakit lah. Jadi sakitnya itu bisa berlipat-lipat sakitnya itu. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kita mengalami sakit apapun, ketika kita terkena gangguan apapun teman-teman ya, baik sakit gigi, kemudian demam, kemudian pokoknya sakit apapun termasuk di bagian sakit kepala gitu, kenapa rasanya sangat besar saat ini teman-teman ya, berbeda dengan dulu. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu nilai sensitifnya itu sangat besar teman-teman ya, dari mulai sensitif badan, sensitif perasaan, sensitif pemikirannya itu sedang bertambah teman-teman ya, sedang benar-benar sensitif. Yang namanya sensitifnya berlebih teman-teman ya, rasa sekecil apapun itu rasanya semakin besar teman-teman ya, kayak besar teman-teman ya, kayak macam kembung begah, karena memang perasaan kitanya itu sedang sensitif ya, kadang kita merasakannya itu ya sangat besar. Nah itu teman-teman, kemudian tubuhnya menjadi sensitif juga ketika kita mendapatkan angin sedikit saja kita mudah kembung. Nah itu teman-teman, nah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, makanya harus bisa memahami bahwa kita saat ini sensitifnya itu sedang benar-benar besar. Nah itu teman-teman ya, benar-benar besar itu sensitifnya karena apa? Yang pertama karena ada trauma teman-teman ya, kita itu takutnya berlebih teman-teman. Yang namanya takutnya berlebih sudah pasti ya, kita itu waspada, semuanya menjadi serba waspada. Baik badannya waspada, pikirannya waspada, perasaannya juga waspada gitu teman-teman. Sehingga ketika mendapatkan hal apapun ya kita waspadai teman-teman ya, dan yang namanya sedang waspada ya kita itu ya rasanya pasti besar. Nah itu teman-teman ya, nah makanya itu menjadikan sensitifnya itu tambah besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian mengalami sakit kepala, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Untuk sakit kepala itu banyak penyebabnya sih sebetulnya ya. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu banyak penyebabnya ya, karena tubuh kita sedang sensitif. Jadi kena panas dingin, panas sedikit aja gitu teman-teman yang mudah sakit kepala. Kita kehujanan sedikit saja kita mudah sakit kepala. Kena suhu dingin saja mudah sakit kepala. Ketika kita stres sedikit saja mudah sakit kepala. Sering rebahan, terlalu sering rebahan kita juga mudah sakit kepala. Kemudian terlalu sering nonton HP juga kita sering sakit kepala. Nah itu teman-teman, jadi untuk penyebab sakit kepala itu banyak sekali teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui, ketika rasanya menjadi besar, kembali lagi ya, karena sensitif kitanya itu menjadi besar teman-teman ya, sensitifnya itu sedang besar. Kita mungkin sakit kepala gara-gara sering nonton HP gitu teman-teman ya. Nah merasakan sakit kepalanya itu terlalu besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan pahami saja ke sana biar kalian itu tidak mengalami ketakutan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu mengalami ketakutan, Pak saya itu takutnya ini sakit kepala itu dari geger otak misalkan seperti itu teman-teman ya, dari kanker otak misalkan seperti itu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian cek saja ke dokter teman-teman. Tetapi kalau misalnya sama dokter itu dinyatakan baik-baik saja teman-teman ya, ya sudah teman-teman, jangan pernah mendiagnosa diri sendiri teman-teman ya, karena kita itu bukan dokter teman-teman ya. Yang lebih memahami tentang kesehatan kita itu dokter sebetulnya teman-teman ya. Dulu juga sama seperti itulah. Jadi ketika saya dinyatakan baik-baik saja, kadang saya juga suka ngeyel teman-teman. Wah ini jangan-jangan dokternya jelek nih, makanya saya cari dokter yang lain lagi yang lebih bagus. Tetapi ya ketika pindah dokter itu ya kadang merasa bosan teman-teman ya, karena selalu dinyatakan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya jangan pernah mencari-cari penyakit teman-teman ya, nanti kitanya menjadi stres tersendiri teman-teman ya, menjadi stres sendiri gitu. Nah makanya ketika sekarang sakit kepala, alasannya memang ke sana teman-teman, mungkin karena kitanya sedang sensitif teman-teman ya, jadi kena suhu dingin sedikit saja kita mudah sakit kepala, ada stres sedikit saja karena memang tubuhnya sedang sensitif teman-teman ya, akhirnya sakit kepala juga.
dan dari sensitif itulah rasanya juga semakin besar. Nah itu teman-teman, padahal itu sakit biasa. Nah sekarang solusinya gimana? Yang pertama, perbanyak minum teman-teman ya, kemudian kurangi terlalu sering rebahan di siang hari ya teman-teman. Alangkah baiknya di siang hari itu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetapi kalau misalnya kalian belum mampu juga melakukan aktivitas yang menyenangkannya karena memang terbentur dari sakit kepala teman-teman ya, alangkah baiknya kalian cukup duduk nongkrong saja, agak menyender teman-teman. Yang penting pandangan kalian itu jangan terlalu mentok di tembok teman-teman ya. Kemudian kalian itu jangan terlalu banyak pikiran tentang wah ini apa lagi, ini apa lagi. Nah itu teman-teman, sehingga nanti rasanya juga semakin besar. Nah itu teman-teman, kemudian tidur di malam harinya itu harus cukup teman-teman, yang minimal 8 jam dalam satu malam. Nah itu teman-teman ya, usahakan ketika kalian sulit tidur juga, usahakan gimana caranya nih supaya tidurnya itu bisa 8 jam dalam satu malam teman-teman. Nah, makanya diawali ketika sudah sholat isya itu usahakan biasakan kembali kalian itu rebahan gitu teman-teman. Hindari nonton-nonton HP, hindari nonton-nonton TV teman-teman. Alangkah baiknya kalian cukup dengarkan audio relaksasi teman-teman ya. Kemudian baca juga wiridan-wiridan, baca basmalah, kemudian sholawatan. Nah itu teman-teman, itu cukup menenangkan. Dan nanti ya ketika kalian tenang itu ya, untuk sakit kepalanya itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sakit kepala juga bisa karena efek penegangan otot teman-teman, bisa dari stres ya. Jadi ketika kita stres itu ada sakit kepala, bisa seperti itu teman-teman ya. Karena ketika kita stres, selalu takut ke hal-hal yang negatif itu, nanti ada penegangan otot teman-teman. Dan ketika penegangan ototnya itu terus berkelanjutan teman-teman ya, itu bisa menyebabkan sakit kepala juga. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang kita tanya Mas Andi nih, karena saya juga belum pernah tahu, belum pernah bertanya sama Mas Andi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu dulu ketika di kampung itu dia pernah mengalami sakit kepala atau tidak. Saya juga belum pernah tahu teman-teman, karena saya juga belum pernah menanyakan hal seperti itu ya Andi ya. Nah itu, nah sekarang saya mau tanya Andi, apakah Andi dulu pernah mengalami sakit kepala enggak? Kalau untuk sakit kepala nggak pernah sih. Nggak pernah ya, nggak pernah sakit kepala. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk Andi juga itu nggak pernah mengalami sakit di bagian kepala teman-teman. Nah makanya itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sensasinya itu buat semua orang itu berbeda-beda teman-teman ya, tergantung dari kondisi asam lambung dan sensitif psikosomatisnya itu sendiri teman-teman ya. Kan ada yang parah, ada yang tidak gitu teman-teman ya. Nah termasuk Bang Andi mungkin ya tidak terlalu parah ya asam lambungnya ya. Nah makanya dia untuk sakit kepala juga ya tidak mengalaminya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang mengalaminya, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Nanti juga kalian bisa membaik dengan sendirinya. Yang penting kalian mulai dari sekarang konsisten saja sama metodenya teman-teman ya. Makannya tetap dijaga, kemudian minumnya tetap dijaga, kemudian istirahatnya juga tetap dijaga teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu ya tidurnya itu kurang di malam hari itu, sering begadang teman-teman. Untuk dia nih sekarang nih udah mulai bandel nih, sering begadang, cuman begadangnya nggak terlalu malam ya, paling sampai jam berapa sekarang? Jam 9. Jam 9, jam 10 gitu ya. 10. Ya karena dia sibuk menjahit teman-teman ya. Nah itu, nah bagi teman-teman yang sekarang sakit kepala nih, saya tekankan sekali lagi teman-teman, kalian nggak usah khawatir, kalian nanti bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi teman-teman ya. Kemudian untuk mengenai rasa ya, karena memang sensitif kalian itu sekarang itu sedang besar teman-teman, sehingga sakit kepalanya itu ya super hebat teman-teman ya. Tetapi itu bukan dari kanker otak, bukan dari apa ya, gangguan kepala lah, bukan lah gitu teman-teman. Itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Ya ambil ya positifnya aja gitu teman-teman ya. Mungkin kita sedang mengalami sakit kepala teman-teman ya, tetapi karena memang rasanya sangat besar itu ya karena sensitif kitanya semakin besar. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pindah pembahasan nih teman-teman ya, karena banyak juga yang bertanya tentang kabar Mas Andi. Bahkan dulu itu sering ya, di video-video kemarin itu sering banyak yang bertanya tentang Mas Andi sekarang kabarnya gimana, Mas Andi sekarang kabarnya gimana. Nah sekarang ketimbang saya jelasin teman-teman ya, ini dia ada orangnya, tanya aja sendiri sama orangnya gitu teman-teman ya. Ini sekarang kegiatan apa nih? Sekarang lagi di konveksi. Nah, lagi bikin apa di konveksi ini? Lagi ngejahit. Ngejahit apaan? Ngejahit baju dari jemuran orang apa memang ngejahit bikin baju tuh? Ngejahit bikin baju. Oh bikin baju, kirain tuh ngejahit ambil dari jemuran orang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk makannya nih sekarang itu masih dijaga atau enggak? Kalau untuk makannya masih, cuma sedikit-sedikit agak ya gimana ya kan.
Udah mulai coba-coba. mulai coba-coba yang baru yang gitu. baru. Ketika coba-coba yang baru ada sensasi nggak? Ada kadang nyolek-nyolek sedikit sih, tapi sedikit. Tapi udah nggak cemas lagi gitu. Ya alhamdulillah kalau untuk gitunya kadang nyolek tapi itu nggak terlalu besar gitu ya. Nah itu jadi untuk makanan Andi sekarang sudah mulai coba yang lain. Ya. Cuman untuk sensasinya kadang hadir, kadang tidak. Iya. Gitu. Dan kalau sedang hadir kadang ada cemas sedikit ya. Iya, Nggak terlalu sedikit, besar. nggak Terlalu besar nggak gitu terlalu ya. besar. Nah untuk aktivitas nih, sekarang di kebun kayak macam begini nih, barusan juga kan lagi nyangkul tuh. Iya. Sekarang apa masih mudah lelah juga atau beda sekarang itu? Kalau untuk itu beda udah ya? nggak seperti yang awalnya. Jadi Kalau sekarang ya udah tenaga udah sedikit gimana gitu kan. jadi diajak berantem juga udah berani sekarang. Wah Kalau bahaya nih orang nih. Bahaya nih sekarang kalau fisiknya udah kembali nih bahaya nih. Karena setahu saya dia itu pernah cerita dulu tuh orangnya temperamen ya. Hah? Wah takut juga nih saya nih. Nah itu jadi sekarang fisik udah kembali gitu ya. Cuman untuk makanan yang baru sensasi kadang masih hadir gitu. Nah sekarang untuk ini nih untuk pemikiran kan dulu itu Andi sempat berpikir itu kurang fokus, kemudian kurang kurang mencerna dengan baik. Sekarang perkembangannya gimana? Alhamdulillah itu udah mulai sedikit demi sedikit udah mulai bisa normal gitu. Nah itu teman-teman ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Pertahankan metodenya. Pakai obat enggak? Enggak. Jadi gitu teman-teman ya. Nah ini banyak juga yang bertanya, Pak si Andi sekarang udah agak baikan nih, dikasih obat apa gitu teman-teman ya. Untuk obat-obatan teman-teman perlu kalian ketahui teman-teman, saya itu bukan ahli obat-obatan teman-teman ya. Bahkan untuk hipnoterapi juga saya bukan hipnotis teman-teman ya, bukan hipnoterapi. Jadi ketika Andi datang ke sini itu ya paling cuma dikasih saran, nanti begini Ndi, nanti begitu Ndi, paling cuma seperti itu teman-teman ya. Bahkan dulu ketika di awal dia datang ke sini itu saya pengen tahu dulu reaksi si Andi itu kayak gimana. Dulu itu pertama kali datang ke sini itu saya cuekin ya berapa hari ya? Hampir seminggu. Hampir seminggu. Nggak pernah ini gimana. Nggak pernah saya bahas masalah penyakit, nggak pernah saya bahas teman-teman ya. Jadi pengen tahu dulu gimana caranya nih supaya si Andi itu lupa dengan yang namanya penyakit gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika selama seminggu itu saya cuekin teman-teman ya. Nah baru di situ ketika dia mulai nanya-nanya ini Pak kenapa nih saya sekarang mengalami ini, saya kasih penjelasan. Pak sekarang saya ini mengalami ini, saya kasih penjelasan. Nah itu teman-teman cuman seputaran itu saja, selebihnya itu ya sehatnya dia itu ya karena dia sendiri teman-teman ya, dia mulai konsisten dengan metodenya teman-teman. Jadi mengupayakan terus gimana caranya supaya lupa dengan yang namanya penyakit. Nah itu teman-teman, karena jujur ya sepengalaman saya juga itu sembuhnya itu dengan terlupakan. Nah makanya ketika sekarang bikin video sama Andi itu sebetulnya salah teman-teman ya, karena dia lebih cenderung nanti itu teringat lagi dengan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang Pak ayo dong share videonya dengan Andi, saya selalu tolak itu karena alasannya seperti itu teman-teman ya. Nah itu juga menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang kalian alami itu harus dilupakan teman-teman ya, dengan catatan tetap menjaga 3P-nya. Pola makannya jangan ditinggalkan, pola hidupnya jangan ditinggalkan, pola pikirnya jangan ditinggalkan. Selebihnya kalian harus dilupakan yang namanya penyakit teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya kalian itu sehat sebetulnya. Nah itu teman-teman, yang membuat kalian tidak sehat itu adalah pikiran kalian teman-teman ya. Kalian merasa tidak sehat setiap harinya, kalian merasa masih sakit gitu teman-teman setiap harinya. Padahal kalian itu sebetulnya sudah sehat teman-teman ya. Adapun hal-hal yang lain-lain untuk yang dirasa kan seperti itu, kayak Mas Andi nih, makan ini sekarang udah mulai nggak nyaman, misalkan makanan yang baru, itu bukannya kalian tidak sehat, itu hanya tinggal di pembiasaan teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu semuanya kembali dari nol teman-teman ya. Dari mulai pencernaan kita kembali dari nol, mengkonsumsi makanan yang baru saja sensasi hadir. Nah itu teman-teman ya, bukan berarti kalian belum sembuh teman-teman ya, itu belum terbiasa kembali. Nah makanya saya juga selalu menyarankan sama Andi itu, ayo makan yang lainnya lagi sekarang biar terbiasa lagi. Cuman catatan, ketika kamu mencoba makanan yang baru itu pasti sensasi hadir, culak-colek gitu teman-teman ya. Itu jangan takut, jangan ditakutkan, karena itu ya proses untuk pembiasaan sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, kayak macam jalan-jalan juga sekarang kok mudah lupa seperti itu ya, itu pikirannya harus dibiasakan kembali teman-teman ya. Mudah fokus lagi itu butuh dibiasakan kembali. Makanya harus sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan biar semuanya itu ya kembali terbiasa kembali.
Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian yang sudah bisa aktivitas, cuman di perasaan, di pemikiran, itu alangkah baiknya kalian tetap terus melakukan aktivitas yang menyenangkan biar kalian itu nanti pikirannya, tenaganya, semuanya itu terlatih kembali dan kemudian menjadi biasa kembali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Karena sekarang itu sudah sore teman-teman ya, kita berdua mau pulang karena tadi kita udah beraktivitas dan saya datang duluan, Andi datang belakangan, dia langsung nyangkul ketika mau pulang disuruh bikin video dulu gitu teman-teman, padahal ini sekarang belum sholat asar ya Andi ya. Iya, Nah ini sudah jam 4 lebih teman-teman, tetapi kita berdua belum sholat asar, nah, makanya videonya nggak lama. Sentikan videonya teman-teman ya, karena ini perjalanan masih jauh, kita harus pulang, kita harus sholat dulu gitu teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri videonya teman-teman ya, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan kita berdua juga teman-teman ya, biar kita itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.